Salam Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada kesempatan ini saya ambil di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 sampai pada ayat yang ke-19. Bapak Ibu bisa membacakan ayat-ayat tersebut dan saya akan menyampaikan pesan Tuhan itu berdasarkan konteks daripada firman Tuhan tersebut. Hari ini kita akan belajar tentang menantikan janji Tuhan dengan iman. Saudara dan saya harus memiliki iman. Iman adalah respon kita terhadap realita yang sebenarnya, realita yang tidak dilihat oleh mata saudara. Tetapi iman adalah realita berdasarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Karena itu saudara-saudaraku, kita harus memiliki iman. Dan iman ini lebih penting daripada logika saudara. Mari kita belajar daripada firman Tuhan ini. Bagaimana iman daripada Abraham, sehingga Abraham dikatakan sebagai bapa orang beriman. Saudara ingat dalam Kejadian pasal 12. Ayat yang pertama sampai ayat ketiga, kita temukan di situ bahwa Tuhan memanggil Abraham. Dan Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Melalui Abraham, Tuhan akan memberkati semua kaum di muka bumi untuk menjadi berkat. Nama Abraham akan menjadi masyhur. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15, Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat ke atas, ke langit, dan melihat bintang-bintang yang begitu banyak. Dan Tuhan menyuruh Abraham untuk Abraham menghitung akan bintang-bintang yang di langit. Dan menyuruh supaya Abraham menghitung. Dan tidak mungkin Abraham bisa menghitung begitu banyak bintang-bintang. Dan itulah Tuhan berkata pada Abraham, demikian juga akan keturunanmu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Tak terhitung. Dan kita saudara-saudaraku yang hidup pada zaman ini, itu merupakan respon daripada iman Abraham. Sehingga melalui Abraham, saudara dan saya menjadi anak-anak perjanjian Allah. Dan kita juga menikmati akibat daripada janji Allah kepada Abraham. Bahwa kita diberkati. Kita menjadi bangsa yang diberkati. Dan melalui Abraham, saudara dan saya menjadi berkat. Dan nama Abraham termasyhur melalui diri saudara. Karena itu saudara-saudara, mari kita lihat di dalam firman Tuhan ini secara singkat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 sampai pada ayat yang ke-19. Saudara perhatikan beberapa kata-kata yang penting ini. Yang pertama di dalam ayat yang ke-6. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara-saudaraku, mari kita belajar daripada iman Abraham. Karena iman Abraham taat. Taat kepada apa saudara? Taat kepada perintah Tuhan. Isi perintah Tuhan adalah Tuhan ingin supaya Abraham meninggalkan kampung halamannya kepada satu negeri yang sebenarnya Abraham belum tahu. Kalau Abraham memiliki otak yang cerdas dan tidak ada hikmah dari Tuhan untuk melangkah dengan iman, pasti Abraham akan berkata pada Tuhan, keliru Tuhan. Coba bicara sekali lagi. Karena ini mungkin Tuhan salah berbicara kepadaku. Karena bagaimana Abraham dijanjikan oleh Tuhan menjadi namanya masyhur, menjadi bangsa yang besar. Tetapi pergi ke negeri, ke tempat yang Abraham belum tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Inilah saudaraku, perang daripada iman. Karena iman daripada Abraham, maka Abraham taat untuk melakukan itu. Ada apa di belakang Abraham? Ada kekayaannya, ada bapak, ibunya, ada orang-orang yang dikasihinya. Tetapi oleh karena perintah Tuhan,
maka hal yang dikasihinya, kekayaan yang dimilikinya, dia berani ambil tindakan untuk meninggalkannya dan pergi kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan? Kita belajar di sini, saudara-saudaraku, iman. Iman bukan karena kita melihat baru kita percaya. Tapi iman adalah percaya kepada apa yang Allah katakan. Sama seperti Abraham. Allah katakan pergi, maka Abraham pergi. Itulah iman. Iman bukan berarti Abraham melihat bahwa sudah ada negara atau bangsa yang akan Tuhan tunjukkan kepada dia adalah mungkin negara Filistin. Tidak, saudaraku. Tapi Abraham taat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, kita belajar daripada ayat yang ke-9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah. Dan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara perhatikan kata-kata di sini. Ayat yang ke-8 katakan karena iman Abraham taat. Ayat yang ke-9 berkata karena iman ia diam. Saudara-saudara, pada waktu dia meninggalkan Ur Kasdim, tempat kediaman dia yang penuh dengan kekayaan dan semua kenikmatan duniawi yang ada di sana, dia pergi dan taat kepada perintah Tuhan dan dia mulai mengadakan satu pengembaraan. Pergi ke daerah satu dan kemudian menuju ke daerah satu dan dia bisa berdiam di daerah itu. Dan kita tahu bahwa perjalanan Abraham memakan waktu yang cukup panjang. Tapi pada waktu dia berada di satu daerah, dia menikmati semua fasilitas dalam daerah itu. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham selalu mendirikan mezbah Tuhan pada waktu ada di tempat-tempat persinggahan. Saudara tahu bahwa Tuhan menjanjikan Abraham itu satu janji yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Bukan 1-2 hari, tapi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Iman Abraham diuji dari situ. Pada waktu Abraham sudah mendapatkan satu tanah dan mendirikan kemah dan keluarga yang sudah menikmati dengan daerah yang begitu nyaman, begitu indah. Tapi Abraham tidak menggunakan daerah itu sebagai hak milik daripada Abraham. Tetapi Abraham masih menunggu petunjuk Tuhan. Dia mendirikan mezbah dan diadakan persembahan, puji-pujian dinaikkan kepada Tuhan dan minta petunjuk kepada Tuhan. Walaupun mungkin dia sudah nyaman di daerah itu, tetapi itu bukan tempat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ada tempat lain. Dan dia meninggalkan tempat itu walaupun tempat sudah nyaman. Dia pindah lagi ke tempat yang lain. Dan hal seperti itu dilakukan oleh Abraham berulang-ulang kali. Sampai kepada keturunannya memiliki tanah yang dijanjikan Allah. Yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita berada di suatu tempat yang nyaman. Dan kita berpikir inilah kehendak Tuhan bagiku. Saya pikir belum tentu, saudara-saudaraku. Saudara harus minta petunjuk daripada Tuhan. Apakah ini adalah hadiah daripada Tuhan sebagai bukti penantian iman saudara? Saudara minta kepada Tuhan, petunjuk Tuhan dengan mendirikan mezbah, hubungan dengan Tuhan. Saudara harus minta hikmah daripada Tuhan supaya saudara tahu bahwa segala sesuatu yang saudara dapati dalam kehidupan saudara, apakah itu Allah beri ataukah itu adalah usaha kekuatan saudara. Saya mau saudara merenungkan setiap kenyamanan saudara, setiap kekayaan saudara. Dan saudara mungkin merasa puas dengan kenyamanan dan kepuasan kekayaannya saudara. Apakah itu yang Allah beri kepada saudara? Ataukah bukan itu, saudaraku? Mungkin adalah hadiah yang lebih besar lagi di hari-hari yang akan datang. Karena itu jangan terjebak dengan mencintai semua kenyamanan dan kekayaan yang saudara sudah miliki hari ini. Seperti Abraham juga menyadari bahwa dia adalah musafir. Dia adalah orang asing. Dia bukan pemilik daripada daerah itu. Walaupun dia sudah menaklukkan daerah itu. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki hak atas daerah itu. Dia harus minta petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan petunjuk kepada dia. Dan dia bisa meninggalkan akan kenyamanan di daerah itu. Saya juga berharap saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Mungkin saudara sudah merasa nyaman dengan kekayaan saudara.
Padahal Allah masih memiliki rencana bagi saudara untuk masa-masa yang akan datang. Saudara harus mencari petunjuk Tuhan. Karena itu saudara harus mendirikan mezbah, harus memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Mungkinkah Tuhan sedang mau gunakan saudara di dalam pekerjaan saudara yang sekarang ini sebagai batu loncatan untuk saudara menerima berkat yang lebih besar lagi? Karena itu hasil kerja saudara ini jangan saudara pegang untuk memiliki diri sendiri. Tetapi saudara bisa mempersembahkan akan sesuatu yang saudara sudah pegang sebagai hasil dari pekerjaan saudara. Dan saudara berikan persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana lebih baik daripada apa yang saudara pikirkan hari ini. Ada hal yang lebih besar daripada saudara. Karena itu sama seperti Abraham dengan iman. Dia berdiam dan menantikan berkat Tuhan itu. Walaupun dia sudah nyaman di daerah ini. Tetapi itu bukan tanah terakhir bagi Abraham. Tanah terakhir Abraham adalah Kanaan. Yang menjadi bangsa yang besar nanti. Yang ketiga saudara-saudaraku ayat yang ke-11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usia sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudaraku, Abraham dan Sarah diberi kekuatan. Supaya bisa menurunkan keturunan. Di dalam usia tua Abraham. Usia tua daripada Sarah. Tidak mungkin mereka bisa memiliki keturunan. Tetapi inilah saudaraku, karena iman, Abraham diberi kekuatan oleh Tuhan. Sehingga di mana usia tua menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan keturunan sebagai ahli waris daripada Abraham dan Sarah. Tetapi saudara-saudaraku, kita lihat bahwa Tuhan memberi kekuatan bagi Sarah yang mandul. Tuhan memberi kekuatan kepada Abraham yang sudah tua. Dan Tuhan memberkati rahim kandungan daripada Sarah. Dan akhirnya Sarah bisa melahirkan. Dan menjadi Ishak menjadi ahli waris daripada Sarah dan Ishak. Saudaraku, kita lihat bagaimana Tuhan berkarya melalui istri daripada Abraham, Sarah yang mandul. Bagaimana juga Tuhan berkarya lewat istri daripada Ishak, Ribka yang juga mandul. Dan juga bagaimana Tuhan berkarya lewat Rahel, istri daripada Yakub juga mandul, saudara. Bagaimana Tuhan bisa menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Namanya masyhur. Dan melalui bangsa itu banyak bangsa di muka bumi ini bisa terberkati, saudara. Bagaimana dari perempuan yang mandul bisa melahirkan anak. Itulah saudara-saudara, kita tidak bisa mengerti rencana dan kehendak Allah. Allah bisa membuka rahim yang mandul itu dan memberikan keturunan, karena janji Allah itu harus terjadi, bukan berdasarkan keinginan saudara sebagai manusia, tetapi itulah kedaulatan Allah. Allah berfirman, dia tidak pernah menarik kembali firman-Nya. Firman-Nya ia bertanggung jawab. Kalau dia berkata bahwa Abraham dan Sarah akan memiliki keturunan dan keturunannya akan memberkati banyak bangsa, itu akan terjadi walaupun ada hambatan mandul. Tuhan berdaulat penuh terhadap hidup saudara. Saudara juga harus percaya bahwa Tuhan bisa memberi kekuatan kepada saudara untuk mengatasi problem-problem yang berat dalam hidup saudara. Tuhan bisa bekerja secara luar biasa tanpa dengan apa yang saudara bayangkan dan saudara pikirkan. Asalkan saudara beriman. Saudara beriman bahwa Tuhan akan memberi kekuatan untuk saudara menjalani kehidupan yang sulit pada zaman ini. Saudara juga beriman bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara. Untuk prestasi saudara. Untuk rumah tangga saudara. Dan juga untuk keturunan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita yang tidak memiliki kekuatan. Untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat mujizat. Tetapi Allah mampu. Dan yang terakhir saudara, yang keempat, ayat yang ke-17. Karena iman maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal daripada Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Saudara-saudaraku, karena iman, maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Saudara, kita belajar daripada iman daripada Abraham. Dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan.
Dia tidak pernah menghitung-hitung pada waktu dia mau memberi kepada Tuhan. Apa yang dipunyai, dia mau persembahkan penuh kepada Tuhan. Saudara, mari kita bayangkan bagaimana mungkin Tuhan berkata bahwa Ishak akan lahir daripada ibunya yang mandul. Dan kemudian Ishak lahir daripada perempuan yang mandul, Sarah ini. Tetapi sekarang Tuhan minta untuk mempersembahkan Ishak sebagai bukti bahwa benar-benar dia bergantung penuh kepada Tuhan. Benar-benar menunjukkan bahwa dia mencintai Tuhan. Seperti ironis di sini, saudara-saudaraku. Tuhan memberi, kemudian Tuhan mengambil. Saudara-saudaraku, Abraham tidak mau berdiplomasi dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, dia hanya mau taat saja. Inilah iman yang luar biasa. Dia hanya mau mendengar suara Tuhan. Tidak mau mengikuti pikiran-pikiran yang begitu jenius untuk bertentangan dengan pikiran dan kehendak daripada Tuhan. Dia menaklukkan semua argumentasi dan pikirannya kepada Tuhan. Karena Tuhan minta untuk anaknya dipersembahkan. Abraham membawa Ishak dan pergi untuk mempersembahkan persembahan korban yang terbaik. Dari sini saudaraku, kita belajar pada iman Abraham. Kita memiliki iman. Itu artinya juga kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terbaik yang mau saudara persembahkan pada Tuhan. Mungkin saudara mau memberi sesuatu tapi saudara masih menghitung-hitung untung dan rugi. Saudara-saudaraku, itu bukan tindakan iman. Tindakan iman adalah memberi yang paling terbaik yang dimiliki. Walaupun apa yang diberikan itu bertentangan dengan pemikirannya. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh. Karena itu memuliakan nama Tuhan. Abraham melakukan yang mempersembahkan anaknya Ishak menjadi persembahan sebagai korban bakaran. Dan dia pergi dan mempersembahkan. Dan pada waktu dia mempersembahkan korban itu, sebelum pada akhir daripada persembahannya, ritual persembahan itu, Allah bertindak. Allah menyiapkan korban yang lain. Allah menyelamatkan keturunan daripada Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya berkata pada saudara, iman itu bukan berdasarkan apa yang saudara lihat, tapi iman berdasarkan apa yang Allah katakan. Taat kepada apa yang Allah katakan. Mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan peka kepada suara Tuhan untuk berjalan dalam iman. Dan Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada saudara yang beriman untuk mampu mengatasi kendala-kendala, persoalan-persoalan hidup saudara. Dan iman juga berbicara tentang memberikan yang paling terbaik. Walaupun itu bertentangan dengan akal sehat, tapi memberi kepada Tuhan. Dan pada endingnya, Tuhan menyiapkan sesuatu yang terbaik, lebih daripada persembahan kita yang terbaik. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu. Mari kita mempraktekkan iman kita. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi pada hari ini, mari kita mempraktekkan itu dengan mengikuti petunjuk-petunjuk daripada Tuhan. Ada banyak hal yang saudara mau dapatkan konfirmasi dari Tuhan. Jangan berhenti sebelum Tuhan merealisasi akan janji itu. Karena itu saudara-saudaraku taat dan menantikan akan janji Tuhan. Janji Tuhan pasti terrealisasi karena dia tidak pernah berbohong. Dan dia memberi kepada saudara. Dan saudara hanya bisa menerima dengan iman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.